Pak siapa ini Pak Bililin ya. Ya, memang Islam diturunkan pada saat manusia dalam kegelapan. Zaman kotor ya saya setuju. Makanya Eropa itu Islam lebih dahulu bersih dibanding Eropa. Eropa dikenal zaman itu di zaman Golden Age-nya Islam, Eropa masih Dark Ages. Nggak mandi, nggak apa. Kita kenal parfum itu Eau de Toilette itu. Eau de Toilette itu ya karena mereka dapat dari orang Islam. Seperti itu. Di zaman Islam sudah dikenal parfum. Di zaman Dark Age Eropa, kekristenan belum ada. Memang demikian. Aku lupa mau ngomong apa tadi, koknya Pak Dhani sudah bahaya mulai. Kalau mau bilang bersih Pak, Bapak mendingan makan aja, masuk aja ke rumah-rumah makan orang Kristen Pak. Jujur aja lebih bersih dari higienis dilihat daripada di rumah makan Bapak. Maaf Pak, itu sudah terbukti. Saya nggak bisa makan loh Pak di rumah makan Muslim. Iya sekarang. Setelah kita bicara zaman dulu ini. Nggak boleh ngomong-ngomong gitulah. Mas Marlin. Tadi Pak Dhani tadi tunggu Pak Dhani tadi bahaya loh. Berarti orang pinggiran itu otaknya terkontaminasi gitu. Ngeri Pak, nggak boleh gitu Pak. Sebentar. Saya harus ralat dulu ini. Ya kita tarik bentar. Wangi-wangian sudah dikenal itu di zaman Musa. Ya, wangi-wangian, ukupan itu semua sudah ada Pak. Jadi kalian kurang literatur aja. Makanya perbanyak membaca. Atau perbanyak Pak Irban, tolong buka Matius 26 ayat 7 aja. Matius 26 ayat 7. Sebentar ya. Itu parfum zaman Yesus aja udah ngetop, Pak. Jadi bukan zaman ini. Seorang wanita yang melumurkan minyak apa itu? Yang harganya mahal itu ya. Yudas berkata lebih baik uangnya disedekahkan. Iya, jadi kadang. Iya, kalau itu saya nggak mengingkari ya. Yang saya sebut tadi Eropa. Iya, walaupun Kristen kan sudah datang di Eropa, Pak. Ratusan tahun. Ini Matius berapa tadi, Bro? 26 ayat 7 aja. Matius 26 ayat 7 aja. Satu contoh simpel aja. Aku kadang heran, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli parang berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Udah ada Pak ya. Jadi aku heran Bapak itu. Makanya aku kadang lihat saudara kita Muslim ini mengabaikan sejarah Pak. Udah dibuka lagi, wangi-wangian itu ada di Keluaran 25 ayat 6, nggak ngeri kau. Iya, Keluaran 25 ayat 6 juga ada. Ya, coba dibuka. Ini lebih jauh lagi nih, Keluaran 30 aja aku buat. Ya, 30 ayat 34 sudah ada wangi-wangian. Jadi sudah mengenal, berfirmanlah Tuhan kepada, ambillah wangi-wangian, yakni kita damar, kulit lokal, kita rasmala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Udah ada Pak wangi-wangian. Nah, di situ. Jadi saya harap Pak Sumarlin lewat diskusi kita ini semakin banyak memperbandingkan data dengan data supaya diskusinya. Kalau ya yang saya sebut tadi pertama saya mohon maaf ya, kedua yang saya sebut tadi Eropa ya. Di zaman makanya dikatakan Dark Ages itu ini fakta story ya. Ya ketiga saya katakan itu ya karena menanggapi Pak Jimmy saja siapa namanya Pak dan Pak usah. Jadi saya tarik lagi supaya kita nggak saling berdebat hal yang saya lagi membaca-baca tadi Sumur Mudahan. Coba buka data dulu, lihat dulu negara-negara yang paling bersih itu negara mana. Coba kita buka data supaya deal. Jangan bicara tanpa data. Gak usah, itu nggak esensi diskusi kita. Biar dia tahu Bang. Hal-hal doktrinal aja nanti. Ya kalau aku sih silakan lagi lihat apa yang dikatakan orang Eropa sendiri tentang Eropa di zaman Dark Ages.
ketik aja Dark AG, DARK AG. Silakan di googling. Emang itu seluruh Eropa atau sebagai beberapa negara? Coba, saya nggak tahu sejarahnya itu. Coba dijelaskan dulu. Ya apa namanya, saya nggak ingin menanggapi lebih lanjut Pak. Saya mohon maaf Oh, aja, kalau Pak. apa enggak apa-apa. Ditampilkan aja, Pak. Karena nanti Itu yang jadi masalah daging itu apa? Masalah kegelapan toh. di luar ini saya nanti apa, di luar tujuan saya ada di sini, tujuan saya kita ada di sini bukan untuk saling apa ya, ribut atau saya mohon maaf buat hal-hal ini. Terima kasih. Loh, santai aja, Pak. Ayo, Pak Dani. Supaya sejarahnya utuh ini dia. Jadi kalau sejarahnya itu sudah ada di Mesir hampir 4.000 tahun yang lalu sudah menggunakan mesin apa, Pak? Ini nih. Dari mana asal parfum? Jadi bukan dari Arab, Pak. Parfum pertama adalah kimiawan perempuan bernama Tabuti yang menciptakan wangi pertama dengan mur, minyak, dan bunga Mesopotamia itu. Di Mesir hampir 4.000 tahun yang lalu. Ya, 4.000 tahun belum ada Islam, Bapak. Orang Mesir bahkan memiliki dewa parfum bernama Nefertum itu ya. Orang Persia juga pengagum parfum. Jadi ya sudah ada. Dan ini data ini ya menurut saya cocok karena Mesir lebih tua daripada Israel. Di situ. Jadi kalau kita klaim itu dari Arab, ya ini data-data ini yang harus dipertimbangkan. Ini wewangian saudara. Saya Anda mengklaim parfum dari Arab, bahwa memang sebelum Islam orang Ini sudah menggunakan. Hungaria ini kata Anda. Esensial harus dicampur dengan larutan alkohol di seluruh Eropa sebagai air Hungaria. Nah, jadi sudah ada ini, Pak. Ini bahannya ada. Jadi yang Bapak Sumarlin itu betul menurut data-data dari Islam. Tapi ini data Oriflame ini, Pak. Oriflame. Oriflame itu memang mereka khusus kecantikan. Jadi bukan, ada tadi beliau juga di Kasana. Oriflame kan sekarang maksudnya yang kita Loh, maksud tapi juga. kan sejarahnya ini loh, Pak, mereka buat. Ini Oriflame ini bukan milik agama ini. Kapan ini- dia buat? Ini murni bisnis ini. Ya maksudnya kapan dia buatnya? Ya ini Pak sejarahnya dari mana asalnya parfum. Ini sejarahnya mereka buat Pak. Mesir juga ujung-ujungnya kan. Loh, Mesir itu kan 4.000 tahun Pak, belum ada Islam, gimana Pak Sumarlin? Iya. Iya Saya tahunnya ini. Iya memang Saya dari mengatakan- Mesir. Iya nggak masalah dari Mesir. Tapi Ya, 4.000 tahun yang lalu Islam belum ada. Islam Iya. kan baru 1.400 tahun. Berarti parfum sudah ada 2.600 tahun sebelum Islam. Iya. Tapi tidak semua orang menggunakan. Kan? Ya ini sejarah, makanya kalau belajar sejarah itu Pak, kalau sudah sejarah ditulis, Sama dikatakan kalau misalnya pesawat terbang ada tahun 1000 sekian, bukan berarti seluruh dunia pakai pesawat terbang kan gitu. Pada waktu itu. artinya Pak, kalaupun Bapak bilang tadi bahwa parfum ke Eropa dan lain sebagainya dari Arab, ini, tapi parfum itu, ya udahlah, silakan dipikirkan Bapak sendiri aja deh. Saya tidak bilang dari Arab, saya bilang zaman kegelapan. Memang diturunkan untuk orang-orang yang waktu itu dalam kegelapan. Gitu. Zaman kegelapan apa Ada- Pak? Pak Pada Sumarlin? saya kan
Tadi Pak Sumarlin, premis bentar. tadi premis Islam masuk ke Eropa itu melalui dakwah atau melalui perang, Pak? ini Pak tadi. Waduh, Pak Sumarlin. Nanti kita bicara sejarah. Kita lagi baca sumur budaya tadi malah teralihkan. Saya udah tarik Udah, lanjut topik baru deh. Yang pasti parfum bukan dari Arab. Parfum Saya sudah nggak- ada 4.000 tahun yang lalu. Jadi Saya nggak parfum bilang itu bukan dari Arab, bukan dari Israel. Latar belakangnya itu sudah ada di bangsa Mesir. Bangsa Mesir itu lebih tua dari Arab apa Israel. Israel lebih Tapi tua daripada kekristenan. Kekristenan lebih tua daripada Islam. penggunaannya yang jadi itu Ya yang saya penggunaannya itu di di situ zaman pas para raja yang gunakan Pak Sumarlin ini kapan tobat Pak Sumarlin ini umat klaim nanti Bapak bilang lagi semua ilmu pengetahuan dari Alisina tapi nggak dipelajari. Alisina itu belajar dari orang Yunani, buktinya semua simbol-simbol kimia apa semua pakai bahasa Yunani, bahasa Latin, nggak ada bahasa Arab. Tapi udahlah, daripada Bapak nanti kita apa-apa itu nanti nangis pula Pak Sumarlin katanya ini. Udah, lanjut. Ya, jadi saya tidak mengklaim bahwa Islam yang pertama ini, yang pertama itu enggak. Tidak ada satu. Yang membuatnya menjadi keumuman, yang membuatnya menjadi rame ya kemudian setelah datangnya kita ke Islam. Itu sih poinnya. Jadi lebih aksesibel kepada keumuman manusia. Poinnya di situ. Salah, Pak. Jadi kalau mengatur sejarah siapa penguasa, maksudnya siapa penguasa dahulu yang menguasai banyak daerah. Ini. Pak Sumarlin ini semakin dibaca semakin Bapak ini jangan bertakia lah Pak. Lihat ini ya. Tidak lama kemudian ketika orang Yunani dan Romawi mengambil alih Persia dan berkenalan dengan parfum yang mulai dilihat sebagai bentuk seni, Yunani dan Romawi sudah ada menguasai Timur Tengah, Islam belum ada Pak. Roma itu dulu, jadi gini, kerajaan Yunani ditaklukkan sama Roma. Ketika Roma menaklukkan Yunani, budaya Yunani itu banyak diadopsi, khususnya pendidikan, Pak. Ya, siapa itu kaisar apa itu orang apa itu yang paling apa itu nggak ada lagi kerajaan di dunia nggak kutalukan katanya itu. Sampai di stres nggak ada lagi kerajaan yang mau diperangi itu. Jadi Pak Sumarlin, Yunani ini di Eropa Pak. Romawi ini di Eropa. Ini Yunani ini bukan di Kalimantan, Romawi ini bukan di Medan. Pak Sumarlin.